Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berhadir di Zoom pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada Abang narasumber, Bang Anas. Terima kasih yang sudah berhadir di sore hari ini. Eh, Mungkin nggak terlalu lama-lama ya. Saya langsung ke pembahasan pertama. Em, eh, saya akan membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Eh, Mohon maaf ya. Beliau Oke, nama lengkap beliau adalah Anas Wahid Maulana. Jenis kelamin beliau laki-laki. Agama beliau agama Islam. Menarik nih. Sama nih sama tanggal lahirnya sama nih kita, Bang. Duh, Tanggal 23 September nih. tahunnya aja berarti ini. Iya. Eh, Beliau lahir di Palangkaraya tanggal 23 September tahun 1997. Status pernikahan beliau sudah menikah. Istri satu, Bang, apa berapa, Bang? Dari satu cukup bang. Oke. Alamat beliau ada di Jalan Paraway, Perumahan Kasodopa, Blok E nomor 11 ya, Bang. Ya, Oke. Eh, Pendidikan beliau dulu di SD 1 Menteng. Terus di SMP-nya ada di SMP 8 Palangkaraya. SMA-nya ada SMA 4 Palangkaraya. S1 di Universitas Palangkaraya dan S2-nya di YIN Palangkaraya ya, Bang ya. Sedikit tentang pendidikan non formal beliau pernah ada pelatihan beliau ini ada MS Windows dan MS Office 2013 dari lembaga LKP Dimensi Pahagaraya tahun 2020. Terus wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas dari lembaga The Indonesia Capital Market Institute 2021. Terus ada program pendidikan berkelanjutan dari lembaga profesi pasar modal Indonesia tahun 2024. Senior Tax di PT Esas Edukasi Indonesia 2024 dan juga ada internal auditor senior PT Esas Edukasi Indonesia di tahun 2024. Pengalaman organisasi organisasi beliau sebagai Dewan Daerah Kalteng. Jabatannya di Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Monitoring tahun 2019-2023. HIPMI Kalteng sebagai anggota di Organisasi Kepemudaan dan Organisasi di tahun 2022 sampai 2025. Himpunan Mahasiswa Palangkaraya, jabatannya Ketua di bidang Kepemudaan dan Organisasi tahun 2018 sampai 2019. Terus ada KSPM Gibei UPR sebagai koordinator di bidang edukasi dan literasi 2017-2018. Terus ada Ika Dubas Kalteng, koordinator di jabatan koordinator dan bidangnya edukasi dan literasi di tahun 2016-2017. Prestasi beliau juga lumayan ini ada
sebagai peringkat 100 di Indonesia Student Leadership Camp Elite UI. Wow, nasional dari tahun 2014. Ada juga karya tulis ilmiah nasional UMM peringkat 1 nasional di tahun 2014. Kompetisi Yuk Nabung Saham peringkat 1 di Kalteng, Sekalteng berarti Bang ya, Iya, 2018. Dan yang terakhir nih lomba cerdik cermat komunikatif peringkatnya di 1, cukup nilainya di Kalteng 2019. Oke, mungkin di riwayat pekerjaan sebelumnya Abang pernah kerja di Bank Indonesia ya Bang ya sebagai surveyor. Masuknya tahun 2016, keluar tahun 2020. Posisi tenaga enumerator dan survei Bank Indonesia. Terus pernah bekerja di Badan Pusat Statistik Pemetaan dan Data di tahun 2019 dan keluar di tahun 2019 sebagai tim pemetaan dan validasi data penduduk. Dan yang terakhir nih sebagai di Bangkalteng sebagai Departemen Dana tahun 2020 sampai sekarang. Posisinya junior asisten pelapor dana. Oke. Em, Mungkin supaya waktu kita nggak terlalu lama juga, ya izin untuk ke Bang, silakan Bang. Mungkin langsung aja Bang. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi oh ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan kegiatan saya terkait judul saya pada hari ini yang saya ingin bawakan yaitu peran inklusi keuangan dalam mendorong aktivitas ekonomi regional, khususnya di Kalimantan Tengah. Next, berbicara tentang inklusi dan literasi ini, tentu kita akan berbicara banyak bagaimana upaya kita dalam meningkatkan perekonomian, khususnya di Kalimantan Tengah. Adapun beberapa strategi inklusi keuangan dalam mendorong pertumbuhan lokal, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya melalui sumber daya alam, kinerja masyarakat, maupun SDM, dan juga menunjukkan tunjangan struktural bagi potensi kita, terutama di Kalimantan Tengah sendiri yang merupakan salah satu wilayah yang sangat luas. Salah satu yang saya ingin angkat saat ini adalah bagaimana kita penguatan usaha UMKM dan juga dalam bidang literasi, terutama di bidang pembuatan rekening. Bagaimana UMKM sendiri itu bisa sudah menggunakan adidaya, bagaimana dia bisa menggunakan potensi yang dia milikinya untuk mengolah kembali alam yang sudah ada ini, bagaimana kita bisa mengolahnya dan membuatnya menjadi suatu hal yang berkesinambungan ataupun berkelanjutan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang lebih baik merupakan sebuah peningkatan literasi keuangan dan percepatan infrastruktur perbankan digital. Salah satunya adalah langkah penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, khususnya berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita next. Tantangan. Tentu dalam sebuah pembahasan tentang ekonomi daerah, ada sebuah permasalahan yang pastinya terjadi di dalam pembahasan tersebut. Salah satunya adalah kalau di Kalimantan Tengah sendiri sumber dayanya melimpah namun pertumbuhan ekonominya belum merata. Mengapa belum merata? Itu terdiri dari berbagai macam kendala. Salah satunya adalah geografi. Kita Kalimantan Tengah sendiri sudah dikatakan bahwa luas kita sangat luas dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, itu sudah merupakan salah satu tantangan bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian kita. Kita ketahui, kita lihat di Jawa sudah ada kereta api, kita di Kalimantan Tengah belum ada. Itu juga merupakan salah satu upaya dan usaha kita yang perlu kita tingkatkan lagi. Namun dengan adanya
inklusi, beberapa teknologi sudah mulai berkembang, itu tidak bukan suatu penghambat, namun juga bisa menjadi salah satu hal ataupun tantangan yang membuat kita untuk mengurangi bagaimana ketimpangan antar wilayah dan partisipasi ekonomi masyarakat yang terbatas ini, namun kita bisa mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Jadi salah satu faktor yang nantinya akan menunjang di bagian inklusi keuangan tersendiri. Inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan jumlah rekening, namun juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperluas partisipasi ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah secara keseluruhan. Next, Kak. Perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi perbankan telah membuka peluang baru untuk mempercepat inklusi keuangan. Layanan keuangan digital berpotensi mengatasi keterbatasan jarak dan juga infrastruktur fisik perbankan, memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Terutama sekarang digital sendiri juga kita berbicara dulunya ada WiFi, sekarang kita ada Starlink. Saya dulu pernah penempatan sebuah desa di daerah Kapuas Hulu, tepatnya di desa Sehanyu. Nah, di desa Sehanyu sendiri dulu listriknya masih setengah hari. Jadi kami hidupnya listrik itu dari sore ke malam, pagi sampai ke sore itu kami tidak ada listrik. Dan kebetulan saya waktu itu penempatan di Bangateng daerah sana, di sana kami menggunakan genset. Nah, dan salah satu hal pasti banyaknya warga yang juga mengeluhkan hal tersebut. Namun itu juga tidak menjadi salah satu kendala yang sangat signifikan. Kita tetap, ibaratnya masyarakat juga tetap melakukan kegiatannya seperti sehari-hari, seperti berkebun, ataupun cari usaha lain, berdagang, dan juga melakukan transaksi perbankan. Seperti kami sendiri, kami hadir di dalam lingkungan tersebut untuk meningkatkan itu tadi, inklusi keuangan dan juga menambah pertumbuhan perekonomian, salah satunya melalui pengajuan kredit, seperti itu. Jadi, efektivitasnya dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah masih merupakan kajian. Namun, penelitian ini menyoroti peran inklusi keuangan dalam mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peningkatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal, termasuk layanan keuangan digital, berkontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah dan peran terhadap UMKM. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang relevan bagi permusakan kebijakan inklusi keuangan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada pemerataan pembangunan. Nah, next, Kak. Lebih lanjut, apa sih itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Bahkan World Bank menekankan, inklusi keuangan mencakup kemilikan rekening transaksi, akses tabungan pembiayaan, sistem pembayaran, dan asuransi dari lembaga keuangan formal. Lalu dampaknya pada pembangunan ekonomi secara teoritis, sistem keuangan yang inklusif mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilisasi dana, alokasi modal yang lebih efisien, dan juga perluasan akses pembiayaan yang bagi sektor produktif. Ini mendorong efisiensi ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Kita dapat bisa membayangkan nih, apabila sebuah desa tertutup, tidak ada akses keuangan, tidak ada perbankan, dan juga tidak ada beberapa faktor perekonomian lainnya tidak berjalan, maka tidak dipungkiri perekonomian di daerah desa tersebut akan mengalami kemunduran ataupun kelemahan seperti itu. Dengan adanya akses inklusi keuangan, tentu akan menguatkan ekonomi lokal. Di tingkat daerah, inklusi keuangan berperan penting dalam memperkuat basis ekonomi lokal, terutama melalui UMKM. Bahkan ada yang namanya kredit kur. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri, kita ada yang namanya UMKM kredit, UMKM Betang Berkah. Nah, seperti itu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Ini memberdayakan komunitas dan meningkatkan kemandirian ekonomi di Kalimantan Tengah. Lanjut, Kak. Peran UMKM dan solusi inklusi keuangan.
UMKM memegang peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal seringkali menjadi kendala utama bagi pengembangan UMKM. Inklusi keuangan yang efektif dapat mengurangi kendala ini dengan penyediaan akses modal kerja, sistem pembayaran yang efisien, serta layanan keuangan digital. Dengan adanya inklusi keuangan, UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih mandiri, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperbaiki manajemen keuangan. Ini tidak hanya menguntungkan UMKM secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Penyediaan akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses merupakan kunci untuk memberdayakan UMKM dan mendorong kemandirian ekonomi. Seperti salah satunya sekarang ini kan kita sudah ada MBG nih. Kebetulan di salah satu keluarga saya juga ada ikut program MBG, di mana MBG tersebut juga menggandeng UMKM dan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan selain itu juga dengan adanya MBG, dia membuka ibu-ibu maupun orang tua maupun pemuda-pemudi yang ingin ikut berkontribusi dalam membantu MBG ataupun bisa dibilang relawan MBG. Nah, itu juga secara tidak langsung berkesinambungan dengan kita meningkatkan kesehatan, namun secara sisi lain kita terdapat dampak positif dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan juga membantu UMKM khususnya untuk penyaluran bahan-bahan ataupun bahan makanan pokok yang bisa disalurkan seperti itu. Kita lanjutkan. Metode penelitian yang saya gunakan di sini, saya menggunakannya secara konseptual, di mana penempatan inklusi keuangan sebagai variabel pendorong aktivitas ekonomi daerah, peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan formal, diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi UMKM, meningkatkan transaksi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif untuk menganalisis keterkaitan antara inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan ini menggunakan pola kecenderungan dan dinamika indikator inklusi keuangan serta kinerja ekonomi daerah tanpa intervensi eksperimental. Fokus penelitian ini adalah memetakan kondisi empiris dan hubungan antar variabel berdasarkan data yang akurat dan reliabel dari sumber resmi. Ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan next, Kak. Adapun sumber data yang saya menggunakan beberapa data dari BPS, yang berupa data PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan statistik UMKM, laporan perbankan daerah, dan juga data inklusi keuangan dari Bank Indonesia, OJK, dan juga Bank Pembangunan Daerah khusus Kalimantan Tengah. Indikator inklusi keuangan yang digunakan ini adalah jumlah kantor cabang dan unit layanan perbankan per kapitanya, jumlah rekening simpanan dan rekening transaksi masyarakat, volume penyaluran kredit kepada UMKM, dan tingkat pematahan layanan keuangan secara digital. Sementara itu, aktivitas ekonomi daerah diukur menggunakan indikator penumbuhan PDRB, kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah, serta dinamika penyerapan tenaga kerja. Analisis data yang digunakan menggunakan metode statistik, deskriptif, dan korelasi untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel. Next, Kak. Hasil dan pembahasannya, perekonomian Kalimantan Tengah mendominasi sektor berbasis sumber daya alam yang terdiri dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga perkebunan. Kontribusi terhadap PDRB sangat signifikan, namun karakteristik padat modal membatasi penciptaan lapangan kerja yang luas. Tantangan struktural meliputi luas wilayah, padatan penduduk yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur transportasi, terutama kondisi ini meningkatkan biaya transaksi dan membatasi akses pasar, terutama bagi masyarakat pedesaan dan UMKM. Inklusi keuangan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ini tercermin bertambahnya rekening perbankan, meningkatnya kredit UMKM, dan meluasnya penggunaan layanan keuangan digital. Peningkatan ini didorong kebijakan nasional dan peran aktif perbankan daerah, namun ketimpangan akses masih ada antara perkotaan dan pedesaan, menegaskan tantangan struktural dan geografis masih belum bisa tertangani sepenuhnya. Jadi, berdasarkan studi dan pembahasan yang saya lakukan, kita dapat melihat bahwa dengan adanya inklusi keuangan, memang pada dasarnya
perekonomian selalu mengalami peningkatan dengan adanya pertumbuhan rekening dan juga pertumbuhan jumlah kredit. Namun, itu tidak bisa dipungkiri bahwa masih terbatasnya akses untuk kita menuju ke beberapa daerah seperti yang kalau saya temukan waktu itu ada beberapa daerah tuh yang masih sulit terjangkau. Jadi kami harus menggunakan jenis perahu untuk menyeberang dan juga itu di daerah sana. Kalau di kami tadi kan masih setengah hari ini listriknya. Di desa seberangnya lagi itu desa Mandau Telawang, daerah Sepinang. Nah itu mas 24 jam tidak ada listrik. Jadi bisa dibayangkan bagaimana teman-teman kalau kita di kota kan sudah terbiasa dengan listrik dan ibaratnya dengan sumber daya yang ada dan mereka dengan ketersediaan sumber daya yang sangat menipis namun mereka bisa sangat berupaya untuk menggun- eh, meningkatkannya lah ibarat. Jadi mereka ada menggunakan situ seperti generator untuk menghidupkan listrik di dalam desa mereka tersebut. Dan salah satunya mereka juga ada menggunakan panel data surya. Yang bahkan kita tidak pungkiri ini, sebenarnya panel data surya bukan hanya bisa bermanfaat di desa, namun juga di perkotaan. Sekarang kalau saya ada lihat di PLN Mobil itu sudah ada mulai tata surya. Jadi itu juga bisa menggunakan salah satu metode bagaimana kita berupaya nih untuk meningkatkan penggunaan tata surya untuk mengurangi juga jumlah minyak, listrik dengan adanya panel surya seperti tadi. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan berperan vital dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, terkhususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan akses masyarakat dan pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal, baik melalui perbankan, konvensional, maupun layanan keuangan digital, menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dalam penguatan kegiatan ekonomi daerah dan peningkatan dinamika usaha masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang lebih inklusif berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, peningkatan inklusi keuangan tidak secara otomatis menjamin pemerataan manfaat ekonomi. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi faktor penghambat optimalisasi inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan maupun pedalaman. Adapun rekomendasi yang disarankan, sinergi dengan perbankan. Tentu pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan perbankan, khususnya bank daerah di Kalimantan Tengah karena tidak pungkiri bank daerah Kalimantan Tengah sudah tersedia di 14 cabang, 14 kabupaten plus kota yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu juga tersedia di beberapa kecamatan di setiap kabupatennya. Tentu ini memperluas jangkauan layanan keuangan melalui agen layanan dan digital banking di tingkat desa. Selain adanya perbankan di beberapa kecamatan, kami juga ada yang namanya agen laku pandai ataupun agen yang menggunakan transaksi layanan keuangan seperti itu. Peningkatan literasi keuangan juga harus lebih implikatif dan berbasis kebutuhan UMKM lokal. Tidak hanya meningkatkan pemahaman, tapi juga mendorong perubahan perilaku keuangan yang menjadi produktif, bukan hanya sebagai keuangan yang konsumtif. Pengembangan ekosistem keuangan digital daerah harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM agar digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan daya saing usaha semakin meningkat. Secara keseluruhan, penguatan inklusi keuangan yang dirancang secara konseptual dan berorientasi pada kebutuhan daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Selain itu juga kebetulan saya saat ini sedang berada di Jakarta menghadiri sebuah agenda dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terkait tentang peningkatan inklusi keuangan. Jadi bahkan pemerintah sendiri sekarang sudah sangat memperhatikan bagaimana inklusi keuangan sangat diperhatikan. Jadi agenda saya nanti adalah bagaimana pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui Bank Indonesia melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI dengan program
yang mereka keluncurkan ini adalah program aksi kuatkan literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan ataupun aksi klik dengan tema literasi dan akses keuangan serta ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kick-off gerakan Aku Bisa Sejahtera yang merupakan akses keuangan melalui bisnis matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan di mana dihadiri oleh seluruh direksi perbankan di mana saya mewakili direksi PT Bank Kalteng dan juga beberapa organisasi yang akan dilaksanakan besok di Bank Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita mungkin lebih banyak berdiskusi dan sharing bagaimana terkait literasi dan juga inklusi dan apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Penutup dari saya, inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi membuka peluang. Ketika setiap pelaku ekonomi daerah terhubung dengan daya keuangan, pertumbuhan tidak lagi terpusat, melainkan kita tumbuh bersama. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abang Anas ya. Saya manggilnya Abang Anas ya. Telah memaparkan tadi tentang peran inklusi keuangan dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang hadir eh, masih kayak kurang merasa ada yang ingin ditanyakan kayak gitu, boleh ditanyakan. Eh, Satu pertanyaan dulu, kita buka buat satu pertanyaan dulu biar nanti yang lain mungkin setelah ada satu pertanyaan ini pengen nanya juga gitu apa yang tentang materi pada hari ini. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin yang ingin bertanya bisa on cam dan juga nyalakan suaranya dinyalakan silakan kalau yang pengen bertanya kayak gitu. Izin mau bertanya, Ya silakan. tapi izin tidak. Oke, baik izin ini tidak off cam ya, karena sedang ada agenda juga di luar. Eh, Sepertinya eh, teman kita, Saudara Anas adalah praktisi secara langsung ya dalam bidang inklusi keuangan ini. Mungkin sudah secara langsung meningkatkan dari ada beberapa kendala yang disampaikan tadi mungkin bisa disampaikan lagi apa saja tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan ya khususnya di Kalimantan Tengah apalagi di daerah-daerah. Kebetulan kan kalau untuk beberapa perbankan, kebetulan saya juga pernah di perbankan ya. Kalau untuk bank yang punya saya itu kita BUMN, bukan BUMD. Itu tidak ada diarahkan untuk melakukan inklusi keuangan kepada masyarakat gitu. Mungkin bisa di-sharing tentang itu juga, apakah yang dirangkul ini hanya teman-teman yang dari bank daerah atau bank BUMN juga mungkin diajak atau bagaimana? Mungkin silahkan dijawab. Mau dijawab langsung bang, silakan bang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terus nomor kali saya, izin saya jawab. Berbicara tentang tantangan sendiri, tentu
di Kalimantan Tengah sendiri memiliki beberapa tantangan. Yang pertama tadi saya sebutkan seperti kondisi geografis yang luas. Kita Kalimantan Tengah kan memiliki luas yang cukup besar dibandingkan dengan Pulau Jawa. Salah satu hal mengapa pemerintah lebih banyak menggandeng BUMD karena pasti yang mengetahui wilayah tersebut lebih banyak adalah bank usaha yang terutama di daerahnya. Makanya lebih banyak berkomunikasi dengan BPD. Tidak dipungkiri bahwa Bank BUMN juga sebenarnya memiliki tugas karena OJK sendiri juga telah memiliki dalam PUJK bagaimana bahwa setiap PUJK wajib melaksanakan literasi dan inklusi keuangan. Nah, bunyinya seperti itu. Namun itu tadi yang lebih menguasai di daerah kan pasti tentunya bank setiap daerah ataupun bank daerahnya. Jadi pasti lebih banyak berkontribusi ataupun bersinerginya dengan bank daerah dengan harapan bank daerah juga mampu membantu terutama di masyarakat lingkungannya untuk saling berkontribusi. Salah satunya tadi penyaluran kredit mungkin yang lebih murah ataupun juga pembukaan, pembagian tabungan bansos ataupun dan lain sebagai macamnya. Tentu itu sangat memudahkan karena yang mengetahui wilayah tersebut adalah bank daerah seperti itu. Lalu berbicara tentang infrastruktur dan transportasi juga seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau berbicara di Jawa sudah memiliki kereta, bahkan ada kereta cepat bus. Kita sendiri belum adanya kereta, namun itulah tadi kita berupaya untuk menuju ke situ. Dan salah satunya dengan pemerataan jalan yang sudah mulai terhubung untuk tingkat provinsi Kalimantan Tengah dengan jalan aspal seperti itu dan berbagai hal lain yang sudah mulai semakin ditingkatkan khususnya di Kalimantan Tengah. Rendahnya literasi keuangan kita tidak dipungkiri, bahkan saya waktu ke desa-desa itu masih ada masyarakat yang belum menggunakan gawai ataupun handphone. Karena orang tua pada di desa itu lebih percaya kalau mereka transaksi itu menggunakan uang, berbeda dengan kita mungkin yang sekarang tinggal tap ataupun tinggal menggunakan QRIS seperti itu. Dan itu masih kurang karena itu tadi rendahnya literasi keuangan digital dan mereka takut nih kalau apalagi sekarang kan emang tidak dipungkiri banyak juga hacker-hacker ataupun scam yang akhirnya menyadap handphone kita dan mengambil uang kita seperti itu. Apalagi orang tua kurang terlalu memahami digital, lalu hadir kita di situ adalah sambil menginformasikan dan memberitahu bahwa keuangan di kita sendiri itu penting. Nah, salah satunya melalui mungkin kita bisa mengedukasi melalui anaknya maupun keluarganya seperti itu untuk memberikan edukasi kepada orang-orang lainnya dan memberikan pemahaman bahwa menabung ini bukan hanya untuk kita saja, namun bisa untuk masa depan. Karena itu tadi menabung bisa diwariskan. Makanya di setiap kita buka rekening itu biasa ada dibilang ahli waris. Nah, itu pasti nanti kan kita tidak mungkin ini semua orang pasti ada waktunya kembali pada sang maha kuasa. Namun itu tadi, jadi kita bisa memberikan edukasi dan juga literasi serta keuangan saran kita. Ketimpangan akses layanan keuangan daerah antar desa, perkotaan dan pedesaan juga sangat dimungkinkan dengan adanya perbankan tadi. Kalau kita bicara BUMN kan belum tentu nih ada di setiap daerah. Kalau di bank daerah sendiri kan tentu pasti paling nggak nih di tiap kabupaten, ibu kotanya pasti ada. Dan di beberapa kecamatan juga sudah mulai ada. Dan itu merupakan salah satu akses bagaimana layanan keuangan masuk di pedesaan dan juga perkotaan. Dan itu juga memberikan peluang bagi kami dengan adanya agen. Kalau di kami sendiri agen Bekah ataupun agen Aku Pandai untuk mengedukasi layanan keuangan secara digital dengan edisi ataupun merchant kris. Jadi salah satu upaya yang kami lakukan sendiri sekarang bekerja sama dengan Bank Indonesia, kami melakukan edukasi penggunaan merchant kris. Jadi yang kita tadi scan barcode itu di beberapa kabupaten sudah mulai kita laksanakan dan bagaimana UMKM sudah mulai yang sudah memiliki rekening bank Kalteng kami bukakan merchant kris sehingga tidak kita kalah lah ibarat dengan usaha-usaha di mall ataupun market-market besar lainnya. Namun kita juga bisa menjangkau UMKM seperti itu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita juga sebelumnya ada
Car Free Night yang undang-undang UMKM, kami juga bekerja sama dengan Bank Kalteng. Kami juga mengupayakan UMKM tersebut untuk lebih menonjol, yaitu tadi dengan membuatkan kris yang biar dikenal dan juga masyarakat juga mengetahui dan bagaimana perputaran ekonomi keuangan itu semakin meningkat, tidak stagnan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bisa tanyakan lagi kembali atau kurang jelas, bisa disampaikan. Ataupun ada teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Abang. Mungkin Kak Nurhalisa, bagaimana? Apakah kurang jelas atau Ya, sudah rasa eh, sudah cukup jelas. Terima kasih. ya, ya. Mungkin yang lain mau bertanya atau ada yang masih ngerasa kayak pengen lebih tahu lagi tentang inklusi keuangan nih, silakan. Tahu aja, saya aja Bang mau nanya Bang. Kan Abang ini kan udah ke berbagai daerah ya di Kalimantan Tengah nih ya kan Bang. Eh, Pasti kan tadi Abang jelaskan tentang layanan keuangan digital tuh Bang. Nah kan layanan digital keuangan tuh kan sampai mana sih Abang tuh menjangkau ke masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah Bang, dengan yang kita tahu di pedalaman Kalimantan Tengah itu masih keterbatasan infrastruktur dan juga jaringan internet Bang. Ini itu aja Bang. Ya, izin saya menjawabnya mungkin. Memberikan penjelasan sedikit. Berbicara tentang layanan digital tadi. Sebenarnya pada intinya kan setiap orang yang memiliki gadget atau gawai sekarang kita sudah bisa terakses keuangan dengan cara membukanya melalui e-banking. Namun tidak dipungkiri seperti yang saya datangi tadi, di beberapa daerah itu belum ada tembus WiFi. IndiHome maupun sebagai macam itu belum tembus. Namun kita sekali lagi dimudahkan oleh yang namanya teknologi. Salah satu desa sebelum yang saya gunakan tadi, kami menggunakan sebelumnya tuh sejenis WiFi portable, kalau nggak salah kayak produknya produk IndiHome sih, tapi dia bukan IndiHome. Jadi saya ada belinya waktu itu di daerah Kota Palangkaraya. Saya balik ke Palangka, saya bawa ke desa. Nah, di situ kami menggunakan WiFi itu. Namun sering waktu sekarang, bahkan saya dengar kita sudah ada yang namanya produk Starlink. Nah, Starlink itu lebih memudahkan lagi. Karena itu tadi yang pakai bukan hanya satu tempat. Dia bisa menjangkau lebih luas. Memang biayanya lebih mahal. Namun kita dapat menyiasatinya dengan itu tadi iuran. Salah satunya kerjasama dengan beberapa orang. Jadi kalau kebetulan saya dulu kan kebetulan saya juga masih generasi milenial lah bisa dibilang. Jadi saya kerjasama dengan beberapa guru-guru muda dan juga teman-teman. Kami saling kekuatan nih. Akhirnya memilih Starlink tadi untuk berkomunikasi, bahkan melakukan baik itu nobar atau segala macam kita bisa melakukannya. Nah, untuk menjangkau akses tadi tidak dipungkiri kalau media ya sosial mereka gunakan di sana mereka lebih condong kalau di pedesaan itu menggunakan Facebook. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah promosinya menggunakan Facebook dan menawarkan dan memberikan edukasi, memerlukan sayembara itu juga salah satu hal melalui pamflet, poster dan lain sebagainya. Namun itu tadi kalau memang di daerah itu belum ada, salah satu hal yang kita upayakan adalah kami bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes sendiri kan di beberapa desa sudah memiliki dan itu kami jadikan agen. Kalau di mungkin kalau di bank sebelah ini seperti Briling lah. Nah, kalau di Bangkalteng itu agen laku pandai ataupun agen berkah. Nah, dari agen berkah sendiri kami kerjasamanya melalui apa? Melalui BUMDes. Kenapa melalui BUMDes? Karena setiap desa pasti diwajibkan sebenarnya memiliki yang namanya badan usaha milik desa yang dikelola oleh desa. Bahkan dana desa sendiri kan sekarang nih langsung tembak dari pusat ke desa, tidak lagi melalui pemerintah daerah. Itu salah satu upaya untuk mendorong desa sendiri. Jadi saya juga mengakrabkan diri dengan beberapa kades karena kades sendiri itu tadi mereka langsung mengambil dan saya mengajarkan mereka kalau di sekarang di sistem kami sendiri itu ada yang namanya CMS, Change Management System.
Kalau dulu desa nih mau ngecek rekening koran harus ke kantor, ke bank segala macam. Sekarang bisa mereka ceknya melalui apa? Melalui laptop, handphone, melalui CMS tadi, Cash Management System. Jadi itu sangat memudahkan. Mereka sendiri bahkan sangat tertarik sehingga tidak perlu lagi nih namanya ngecek rekening ini sudah masuk atau belum, dana desanya sudah gitu. Mereka bisa langsung ngecek sendiri, bahkan melihat sendiri rekening korannya. Dan waktu pengecekan ada audit segala macam juga lebih terbuka. Mengapa? Makanya sekarang pemerintah lebih melakukannya melalui non tunai. Mereka sangat mengurangi yang namanya transaksi tunai. Bahkan kami juga sudah ada mulai menggunakan yang namanya kartu kredit. Tapi kalau divariasikan untuk pemerintah ini namanya KKPD, kartu kredit pemerintah daerah. Nah, jadi itu gunanya untuk apa? Itu tadi untuk melakukan transaksi non tunai tadi, baik itu transaksi mereka di pertokoan yang sudah melakukan kerjasama maupun hal lain, itu dia tidak diperkenankan menggunakan tunai, tapi melalui non tunai. Begitu juga desa tadi, CMS tadi itu bukan hanya untuk melihat rekening koran, namun untuk bertransaksi, misalnya nih bayaran BPJS Kesehatan. Jadi beberapa desa itu mereka juga sudah punya wajib untuk memiliki BPJS. Nah, jadi perangkat desa itu membayar BPJS-nya melalui apa? Itu tadi melalui CMS, melalui genggaman handphone maupun gawai sekarang kita sudah bisa mengakses. Nah, itulah salah satu upaya kami. Dengan perangkat desa yang mumpuni tadi, kami melakukan kunjungan ke desa itu sangat mudah karena kami sudah akrab dengan desanya tadi melalui kerjasama tadi. Lalu kami kunjungan ke desa, kami minta kumpulkan masyarakat. Lalu kami melakukan edukasi. Nah, itulah salah satu hal yang saya lakukan langsung kemarin karena saya sempat melalui penempatan yang di daerah dan merasakan bagaimana sih di daerah ini seperti itu. Dan ternyata pemerintah tidak tinggal diam. Makanya waktu saya di pusat, saya sempat melalui beberapa kegiatan literasi dan inklusi. Dan itu emang didorong oleh pemerintah bagaimana kita bisa memajukan perekonomian melalui literasi dan juga inklusi keuangan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan kembali, bisa kita diskusikan. Makasih. Oke, terima kasih Bang. Tadi penjelasannya sudah cukup detail dan ya ada ya karena saya bukan apa namanya ya, nggak masih baru nih tentang inklusi keuangan nih. Jadi masih bahasa-bahasa kayak CMS tadi, KKPD tadi kan masih bahasa-bahasa yang baru kayak gitu. Oke, eh kita masuk ke sesi terakhir ya Bang ya. Itu closing statement dari Abang tentang inklusi keuangan Bang. Oke, mungkin silakan Bang untuk closing statement. Ya, inklusi keuangan tidak bisa hadir dengan adanya saya sendiri maupun teman-teman. Ini perlu yang namanya kerja gotong royong. Bagaimana kerja gotong royong? Perlu sinergi, baik itu masyarakat, pemerintah, perbankan, dan juga eksekutif maupun eksekutor di lapangan untuk memperluas akses dengan cara membuka peluang terhadap setiap pelaku ekonomi daerah maupun masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan. Pertumbuhan tidak lagi bisa terpusat, melainkan kita untuk tumbuh bersama. Karena inklusi keuangan bukan hanya untuk kita, namun untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang telah menyampaikan closing statement tadi. Eh, Sebelum menutup eh, Zoom kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Mohon maaf apabila saya selaku moderator dan juga narasumber ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Eh, Sebelum diakhiri, eh, kami mengajak untuk teman-teman semua nanti berhadir lagi di tanggal 6 Maret. Ya, ya tanggal 6 Maret, tanggal 9
Dan juga yang terakhir itu di tanggal 16 Maret ada lagi ngabuburit. Bentar, mohon maaf. Jadi ada tanggal 6, tanggal 9 dan tanggal 10 Maret itu ada ngabuburit lagi dengan 3 narasumber di 3 hari tersebut. Dan juga yang terakhir ada Rihlah Dakwah Intelektual dari Kampus untuk Peradaban, Konservasi Sumber Daya Alam dan dalam Doktrin Agama, dengan narasumbernya nanti Bapak Dr. Murtaza Syaifunuddin Hamada MSI. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih kembali.